Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pramesti dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 19021AF kelas reguler A. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu etnofarmakologi, yang berisi tentang pengobatan tradisional untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan menggunakan tanaman atau ramuan tradisional yang dibuat secara empiris. Nah, adapun beberapa langkah-langkah untuk melengkapi tugas ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu obat atau ramuan tradisional. Nah, obat atau ramuan tradisional adalah media pengobatan yang menggunakan tanaman dengan kandungan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya dan juga digunakan secara empiris atau secara turun-temurun. Pertama, saya akan mengidentifikasikan penyakit yang saya kaji, yaitu yang pertama, kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa yang ditemukan pada lemak atau lipid dalam darah. Kolesterol dibentuk melalui asetat yang diproduksi dari nutrien dan energi serta hasil metabolisme lainnya. Di samping, kolesterol juga memproduksi energi. Sumber energi berlebihan mengakibatkan pembentukan asetat sebagai perantara juga berlebih, dan lemak di dalam tubuh juga akan bertambah. Dan yang kedua, asam urat. Asam urat adalah penyakit khas di persendian, di mana kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri, tidak tertahankan, pembengkakan, dan rasa panas di persendian. Meski semua sendi di tubuh bisa terkena asam urat, namun yang paling sering terserang adalah sendi jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Pada kegiatan kedua, saya melakukan wawancara terhadap masyarakat secara daring yang ada di daerah Polewali Mandar. Karena di daerah tersebut sebagian masyarakatnya masih sering menggunakan obat tradisional atau ramuan tradisional untuk pengobatan. Dan adapun beberapa bukti screenshot responden saya yang saya wawancarai dan akan saya tampilkan di layar. Yang pertama, ini adalah bukti screenshot chat saya dengan salah satu responden yang menderita penyakit kolesterol. Namanya Kaharlita Iswara, tinggal di Kelurahan Mambuliling, Kabupaten Polewali Mandar. Karena dia ini masih menggunakan ramuan tradisional yaitu daun salam untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Yang kedua, ini adalah bukti screenshot chat saya dengan salah satu responden yang menderita penyakit asam urat. Namanya Ibu Suryana, tinggal di Jalan Bayangkara 2, Kelurahan Dharma. Dia menggunakan ramuan tradisional dari tanaman daun sirsak untuk menurunkan kadar asam. Pada kegiatan ketiga ini, saya meminta data dari responden bagaimana cara mengelola daun sirsak menjadi ramuan, daun salam menjadi ramuan sebagai pengobatan. Pertama, yaitu membuat ramuan tradisional dari daun salam untuk menurunkan kadar kolesterol. Pertama, diambil daun salam sebanyak 5 lembar, kemudian daunnya dicuci sampai bersih sebanyak 3 kali, lalu tambahkan air di panci sebanyak 2 gelas, dan masukkan juga daun salam. Setelah itu, rebus daun salam hingga mendidih, dinginkan selama 20 menit lalu diminum. Kedua, cara pembuatan ramuan tradisional dari daun sirsak untuk menurunkan kadar asam urat. Pertama, bersihkan daun sirsak dengan air yang mengalir sebanyak 5-10 lembar. Setelah itu, masukkan daun sirsak ke dalam panci dan tambahkan 3 gelas air putih. Rebus air daun sirsak ini hingga jumlah airnya berkurang menjadi setengah saja. Setelah matang, angkat dan tunggu sampai dingin atau hangatkan. Pada kegiatan 4 ini, saya akan menjelaskan kandungan apa saja yang ada di dalam daun salam sebagai pengobatan kolesterol. Daun salam atau Syzygium polyanthum yang dilakukan pengujian mengandung beberapa senyawa. Daun salam diketahui memiliki kandungan senyawa flavonoid dan tanin yang bertindak sebagai pembersih radikal bebas. Selain itu, flavonoid berperan sebagai penghambat oksidasi LDL dan tanin, dan berperan menghambat penyerapan kolesterol di usus. Kandungan tanin dan saponin pada daun salam juga dapat meningkatkan sintesis asam empedu, di mana asam empedu membutuhkan kolesterol sebagai bahan baku sehingga dapat menurunkan tingkat kolesterol darah.
Berikutnya, daun sirsak digunakan sebagai pengobatan penurun kadar asam urat. Daun sirsak atau Anonacolium memiliki antioksidan yang dapat menghambat enzim santin oksidase untuk mengoksidasi hiposantin menjadi santin, yang kemudian menjadi asam urat, sehingga daun sirsak dapat dijadikan terapi alternatif untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Pada kegiatan ini, saya akan menindaklanjuti kegiatan saya, yaitu membuat teh celup dari ekstrak daun sirsak, karena dalam bentuk sediaan teh celup ini terlihat lebih praktis dan efisien. Selain itu, juga dapat membuat masyarakat di sana lebih mudah untuk mengonsumsinya. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.